Haleluya. Puji Tuhan, hari ini kita bisa berjumpa lagi dalam ibadah KPAR Minggu tanggal 17 Mei 2020. Oke, sebelum kita beribadah, sebelum kita memulai ibadah, kita bernyanyi dulu ya. Mau ya? Oh, siap. Semuanya sudah siap. Boleh kita bergoyang-goyang, boleh kita berjoget-joget ria. Sudah siap semua? Siap. Monggo kakak. Adik-adik boleh tepuk tangan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Biarlah nama Tuhan dipuji. Yo, boleh berjoget semuanya yang di rumah. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Oke, gimana? Sudah keluar keringatnya? Kita sambil bergoyang sambil berolahraga ya, biar tambah sehat ya. Oke, kita akan mulai ibadah pada pagi hari ini. Kita akan berdoa, tangannya dilipat untuk adik-adik balita. Ayo, tangannya dilipat, matanya ditutup, kepalanya ditundukkan. Yuk kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih atas kasih karunia-Mu yang Tuhan berikan pada kami semuanya, sehingga pagi ini kami bisa beribadah, memuji dan memuliakan nama-Mu. Bapa, berkatilah ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhir. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami doa menjawab syukur. Haleluya. Amin. Oke. Wah, suasana hari ini luar biasa ya. Betul. Pagi yang cerah ceria. Sepertinya cerah-cerah bagaimana begitu ya? Gitu. Gimana semuanya, tetap sehat ya di rumah ya? Tetap di rumah, stay at home ya, sesuai dengan anjuran dari pemerintah, karena di luar masih ada virus corona. Tapi tidak boleh takut, tidak boleh takut ya, karena Tuhan senantiasa beserta dengan kita semuanya. Oke, kita akan memasuki firman. Yes, betul. Kita akan masuki firman. Sebelumnya kita akan memuji nama Tuhan sekali lagi sebelum kita masuki firman. Kusiapkan hatiku Tuhan. Monggo kakak. Siapkan hatiku Tuhan,
untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah, dahulu, sekarang, selama-lamanya, tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Musik saja yang bermain. Mari kita siapkan hati kita untuk kita mendengarkan sabda dan karya Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Allah Bapa kami, begitu besar kasih karunia-Mu bagi kami, bagi anak-anak-Mu Tuhan. Meskipun pada hari ini, pada minggu yang indah ini Tuhan, kami tetap beribadah dari rumah kami masing-masing. Tapi kami tetap memiliki satu kerinduan Tuhan, untuk kami senantiasa ingin mendengarkan firman-Mu. Sehingga biarlah firman-Mu yang akan kami rindukan, yang akan kami dengarkan, bisa menjadi rema, bisa menjadi petunjuk hidup baru bagi kehidupan kami. Juga berkati kami secara pribadi yang akan menyampaikan firman-Mu pada pagi hari ini. Dan kami percaya Tuhan, pengurapan yang daripada-Mu akan mengurapi kami, sehingga apa yang akan kami sampaikan, yang akan kami berikan kepada anak-anak hari ini, bisa mereka mengerti, bisa mereka pahami, dan biarlah itu bisa mereka laksanakan di dalam kehidupan mereka sehari-hari. Kami percaya Tuhan tetap akan selalu mengurapi kami satu persatu, dimanapun kami berada pada saat ini. Sekali lagi, persiapkan hati kami Tuhan, sehingga kami siap mendengarkan firman-Mu, dan biarlah firman-Mu yang akan kami dengarkan dan kami renungkan pada hari ini bisa kami laksanakan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Hanya di dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kakak ini mau kemana ya? Ikut kakak. Yuk. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, untuk firman kita pada hari ini, itu akan kita baca, akan kita ambil dari Perjanjian Baru, yaitu dari Kisah Para Rasul 4, ayat yang ke-32 sampai dengan 35. Saya akan bacakan. Kisah Para Rasul 4, ayat 32 sampai dengan 35. Cara hidup jemaat. Adapun kumpulan orang yang telah percaya itu, mereka sehati dan sejiwa, dan tidak seorang pun yang berkata bahwa suatu hari dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri, tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. Dan dengan kuasa yang besar, rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus, dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. Sebab tidak ada seorang pun yang berkekurangan di antara mereka, karena semua orang yang mempunyai tanah atau rumah menjual kepunyaannya itu, dan hasil penjualan itu mereka bawa dan mereka letakkan di depan kaki rasul-rasul, lalu dibagi-bagikan kepada setiap orang sesuai dengan keperluannya. Amin.
Nah, jadi pembacaan kita hari ini ayatnya tidak terlalu banyak. Nah, untuk firman kita, untuk renungan kita hari ini akan kita kasih judul apa, Bu Ika? Allah memelihara. Nah, Allah memelihara itu temanya luas. Nanti akan kita sempitkan, yaitu menjadi bagaimana Tuhan mengajar kepada kita untuk kita bisa berbagi terhadap sesama kita. Nah, adik-adik, kebetulan hari ini Pamong Kenit punya dua makanan. Aku mau itu. Coba Bu Ika di sini. Oke. Pamong Kenit punya dua makanan. Nah, sedangkan di sini ada bertiga. Ada siapa saja? Ada siapa? Ada Adik Clara, ada Pamong Kenit dan juga ada Pamong Ika. Nah, kalau ini kue saya kasih ke Adik Clara, ke Pamong Ika. Nah. Terus Pamong Kenit dapat apa? Ayo. Gak dapat apa-apa. Ini gimana? Kan sudah buat saya. Nah, sudah buat Pamong Ika. Gimana ini? Yang satunya juga sudah buat Dek Clara, ya. Nah, sekarang gimana ini Pamong Kenit ini? Nggak punya apa-apa. Waduh, bagaimana adik-adik? Gimana adik-adik? Ayo. Aduh. Coba Pamong Kenit tanya Dek Clara. Dek Clara mau nggak itu berbagi kuenya dengan Pamong Kenit? Oh, boleh. Terima kasih. Iya. Kalau Pamong Ika? Bagaimana ya? Ya tentu saja Pamong Ika pasti akan berbagi. Terima kasih. Iya. Nah, jadi dari dua makanan ini, dari dua kue ini, itu bisa kita bagi, kita nikmati bersama-sama. Nah, itu tadi hanya sekedar ilustrasi ya adik-adik. Jadi dari bacaan kita yang kita baca tadi, yaitu tentang bagaimana cara hidup jemaat mula-mula, di situ diajarkan bagaimana jemaat mula-mula pada saat itu yang memiliki atau terdampak dari kasih karunia Kristus itu mereka senantiasa berbagi. Wow. Jadi kalau ada yang berkelebihan, mereka akan membantu yang berkekurangan. Jadi tidak yang berlebihan, tidak hanya ya udah buat aku aja, kamu yang berkekurangan ya udah pikir aja sendiri. Tidak seperti itu. Itu namanya kalau nggak salah trennya itu namanya pelit. Betul. Pelit alias cetil. Nah, cetil, ya. Orang Jawa bilangnya cetil. Nah, jangan ya adik-adik itu ya, tidak boleh ya adik-adik ya. Jadi dari bacaan tadi kita mendapat satu pelajaran yang luar biasa, di mana apapun kondisi kita diajarkan untuk senantiasa berbagi. Apapun yang kita miliki, kita bisa berbagi. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, kita tahu bahwa di dunia ini Tuhan itu menciptakan manusia itu dengan berbagai macam keadaan. Ada yang kaya atau berkelebihan, kemudian ada yang miskin, atau berkekurangan. Ya, kemudian ada yang baik, ada yang jahat. Nah, seperti itu. Lalu pertanyaannya, kenapa kok Tuhan itu tidak hanya menciptakan orang yang kaya saja, miskin saja? Nah, kalau Tuhan hanya menciptakan satu tipe, satu model saja, itu nanti pada akhirnya orang-orang tersebut, golongan tersebut, itu tidak akan pernah belajar untuk memikirkan orang lain. Karena kenapa? Karena orang lain kan sudah kaya. Ya udah, kan mereka sudah bisa mencukupi kebutuhannya sendiri. Ya wes, nggak usah dipikirin. Demikian juga kalau misalnya semua yang diciptakan itu orang berkekurangan, pasti dia juga tidak akan memikirkan orang lain. Dia pasti akan mikirin dirinya sendiri. Wong aku aja kekurangan, loh gimana caranya aku bisa mencukupi kebutuhanku. Iya, nah seperti itu kan. Tapi ternyata Tuhan itu memang luar biasa ya Bu Ika ya. Tuhan itu baik. Makanya Tuhan menciptakan manusia itu dengan berbagai macam model, dengan berbagai macam tipe. Ada kaya, miskin tadi, ada yang baik, ada yang jahat. Jadi di dalam kehidupan ini kita itu bisa saling melengkapi. Jadi yang kaya bisa membantu yang miskin, kemudian yang miskin juga tidak merasa berkekurangan karena ada bantuan dari saudara-saudara yang berkelebihan. Nah, sekarang bagaimana dengan kita, anak-anak Tuhan, kalau kita mau mempraktekannya di dalam kehidupan sehari-hari?
Ini karena apa? Mungkin biasa ngajar anak balita, adik-adik balita. Itu contoh paling gampang seperti tadi, masalah berbagi. Berbagi apa? Makanan, kalau enggak biasanya anak balita suka berbagi mainan. Ya, betul kan, berbagi Ika, mainan, ya? ya. Nah, itu kita bisa mengajar adik-adik kita yang kecil. Misalnya kalau kayak tadi punya makanannya banyak kan, satu wadah begini banyak. Sedangkan kalau dia lagi bermain itu ada banyak orang, banyak teman-temannya. ada banyak temannya. Jadi dari satu makanan ini bisa kita bagi ke teman yang lain yang tidak memiliki atau tidak membawa makanan. Nah, selain itu bisa juga kalau punya mainan, misalnya mainannya siapa ya? Una mainannya banyak. Ketika dia bermain dengan teman-temannya, ternyata ada temannya yang lain yang tidak punya, misalnya tidak punya boneka. Terus kemudian Una menawarkan, yuk main, ini bonekaku boleh kamu pakai. Nah, seperti itu adik-adik. Jadi untuk yang adik-adik yang masih kecil, adik-adik yang balita, itu bisa berbagi. Salah satu cara berbaginya seperti itu. Lalu bagaimana untuk kakak-kakak, Bu Ika? Kakak-kakak yang remaja, yang besar-besar, yang remaja, yang sudah mau remaja, yang sudah mau pemuda ya. Iya. Itu biasanya kalau berbagi makanan tidak terlalu. Jadi kakak-kakak yang besar itu bisa dengan cara apa ya? Mungkin berbagi ilmu juga bisa. Betul. Berbagi ilmu berbagi bisa. ilmu yang bisa gitar. Nah, contoh kecil aja yang bisa gitar. Mungkin ada temennya, aku kok gak iso gitar sih, kok gak bisa, ini caranya gimana? Nah, bisa diajarin. Nah, kan punya ilmu berbagi. Betul, itu bagus sekali. Jadi kalau kita punya ilmu, jangan pelit, silahkan dibagi. Jangan untuk diri sendiri, tapi betul, berbagi dengan temannya juga. Nah, selain itu ada lagi misalnya berbagi waktu. Waktu dalam arti kalau ada temennya yang butuh temen untuk curhat. Nah, tuh biasanya cewek-cewek ini yang sudah besar-besar. Nah, itu biasanya akan suatu saat nanti akan butuh teman sebagai pendengar. Nah, kita kalau tidak punya apa-apa bisa kita menyediakan waktu kita ya. Tentunya kita akan berusaha menjadi pendengar yang baik. Jadi kita dengarkan saja apa yang menjadi keluhannya, apa yang menjadi curhatannya dia. Itu juga merupakan salah satu bentuk berbagi. Jadi berbagi itu luas ya, adik-adik yang dikasihi Tuhan. Tidak hanya berbagi secara materi, tapi juga kita bisa berbagi ilmu, kemudian berbagi waktu, kemudian berbagi kasih sayang, semuanya. Betul. Itu kasih sayang itu luar biasa. Jadi jangan pernah kita berpikir terpaku yang namanya berbagi harus dengan materi. Karena berbagi itu seperti yang Pak Mokenit bilang tadi, itu luas. Jadi kalau yang sudah dewasa mungkin arti berbaginya lebih luas lagi dibanding adik-adik kita yang masih balita. Nah, diharapkan ya adik-adik mulai hari ini meskipun kondisinya sekarang lagi tidak bagus ya, kita harus stay at home, nggak boleh kemana-mana, banyak peraturan begini begitu. Ini merupakan salah satu saat yang tepat bagi kita juga untuk bisa berbagi perhatian, berbagi kasih ya. Betul, tadi ya. berbagi kasih juga. Karena kalau kita mau melihat keluar, banyak sekali nggih saudara-saudara kita, mungkin teman-teman permainan kita, sepermainan kita yang juga membutuhkan perhatian, membutuhkan kasih sayang dari kita. Nah, jadi sekali lagi adik-adik yang dikasihi Tuhan, semoga firman pada hari ini yang memang tidak terlalu panjang itu bisa selalu menguatkan adik-adik, selalu mengingatkan adik-adik bagaimana pentingnya kita berbagi, bagaimana cara kita berbagi. Karena berbagi itu tidak dibatasi oleh apapun. Jadi siapapun dan apapun kondisi kita tetap bisa melakukan kebaikan itu. Karena satu hal yang perlu kita ingat, kita bisa berbagi, kita bisa melakukan kasih sayang itu karena Tuhan Yesus lebih dulu telah mengasihi kita. Jadi semoga firman kita hari ini bisa memberikan kekuatan iman yang baru bagi kita, dan mulai hari ini
kita akan praktekkan. Tidak hanya kita dengarkan ya firman-Nya, tapi harus kita lakukan. Karena kalau firman kita lakukan, itu akan menjadi firman yang hidup. Nah, amin. Amin, puji Tuhan. Wow, luar biasa firman pada pagi hari ini yang mengajarkan kita untuk berbagi kasih, berbagi bukan hanya materi ya, Bu, berbagi waktu, berbagi ilmu. Wah, luar biasa. Tentunya di rumah juga sama. Kalau seandainya punya saudara, ya ada saudara di rumah, adiknya mau bermain, nggak usah mainan itu dibuat rebutan. Nah, satu mainan itu bisa untuk bersama-sama, bermain bersama. Kan kelihatannya rukun, kelihatannya menyenangkan, ya kan kalau seandainya berbagi. Iya. Karena Tuhan Yesus juga mengajarkan tentang kasih, mengajarkan tentang sayang. Seperti lagu yang akan kita nyanyikan sama-sama ya Bu Among Genit ya. Betul. Iya. Kita akan menyanyi satu lagu, yaitu judulnya Yesus Sayang Padaku. Berbagi. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Kita nyanyikan sekali lagi. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Puji Tuhan, Yesus luar biasa ya. Yesus sangat sayang pada kita semua. Oleh sebab itu, sekarang kita berdoa, kita akan berdoa syafaat, tangannya tetap dilipat, ya, matanya ditutup. Untuk adik-adik balita, seperti biasa ya, matanya ditutup, tangannya dilipat, kepalanya ditundukkan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih untuk firman pada pagi hari ini, Tuhan, yang luar biasa. Engkau mengajarkan kami untuk berbagi. Terima kasih Tuhan, Engkau senantiasa pelihara kami. Bapa, ajarilah kami untuk berbagi kasih, berbagi waktu, berbagi ilmu. Tidak hanya berbagi berupa materi saja. Bapa, biarpun kami, sebagian dari kami yang ada yang masih kecil Tuhan, tapi kami percaya Tuhan tetap tuntun kami semua. Terutama kami berdoa untuk adik-adik yang saat ini sedang ada di rumah Tuhan. Mungkin mereka dalam keadaan jenuh. Berkati mereka dengan sukacita Tuhan. Hibur mereka dengan kasih-Mu ya Bapa. Bapa di surga, kami berdoa untuk adik-adik yang sakit. Berkati mereka. Berikanlah mereka kesembuhan melalui obat-obat yang mereka konsumsi. Juga untuk teman-teman kami yang lain yang sedang sakit, Tuhan tilik, tengok satu persatu, dan Tuhan berikan kesembuhan.
Dan di tengah pandemi corona ini Tuhan, berikan kami penghiburan. Kami tidak lupa berdoa untuk orang tua kami. Berikanlah orang tua kami kekuatan kesehatan, umur yang panjang, untuk bisa mendidik dan membimbing kami semua menjadi anak-anak yang hebat, anak-anak yang manis, anak-anak yang menjadi pilihan Tuhan. Bapa di surga, kami berdoa untuk gereja kami. Berkatilah gereja kami. Dari Bapak Pendeta, para majelis, koster, dan segala yang berkecimpung di dalam gereja ini Tuhan, berkati kehidupan mereka. Tolonglah dalam segala permasalahan yang dihadapi. Berikanlah sukacita dan damai sejahtera. Bapa, kami berdoa untuk pemerintahan, khususnya di negara Indonesia ini Tuhan. Berkatilah Bapak Presiden, sampai kepala desa, camat, seluruhnya Tuhan berkati. Berikanlah roh kepemimpinan yang baik, yang bijaksana, agar dapat memimpin negeri ini menjadi negeri yang aman, tidak kurang suatu apapun. Dan Tuhan senantiasa memberkati. Tuhan, kami berdoa semoga pandemi virus corona ini segera usai Tuhan. Sehingga kami semua bisa bertemu dengan saudara-saudara kami, bertemu dengan teman-teman kami, bertemu dengan orang-orang yang kami sayangi dan kami kasihi. Demikian Bapa, doa dan permohonan kami yang kurang sempurna ini hanya kami serahkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. 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 Puji Tuhan. Puji Tuhan. Oke, kita akan menyudahi ibadah pada pagi hari ini. Tapi sebelumnya kita akan bernyanyi, kita Satu akan lagu bergembira. dulu ya. Satu lagu lagi ya. Ku daki, 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 daki gunung yang tinggi. Wah, tentunya semuanya sudah tahu ya. Pasti sudah sudah tahu tahu, belum adik-adik. ya? Sepertinya sudah Oh, Monica. sudah. Semuanya bergerak. Kita pakai musik apa Kak? Dangdut ya? Wah, dangdut lagi. Kita bergoyang sedikit. Ya. Siapkan tangannya, siapkan kakinya, siapkan pinggulnya untuk kita bergoyang. Oke, monggo Kakak. Ku daki, 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 daki gunung yang tinggi. Ku turun, 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 turun lembah yang dalam. Ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku. Ku terbang, 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 terbang luar angkasa. Ku selam, 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 selam dalam samudra. Ku dayung, 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 payung di sungai. Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Ayo kakak-kakak, joget semua. Jangan kalah adik-adiknya. Ku daki, 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 daki gunung yang tinggi. Ku turun, 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 turun lembah yang dalam. Ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku. Ku terbang, 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 terbang luar angkasa. Ku selam, 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 selam dalam samudra. Ku dayung, 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 dayung perahu di sungai. Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada,
Tuhan. Yeay, kita sudah bergembira hari ini. Ya, untuk adik-adik semua, kakak-kakak, kakak remaja, kakak Madya, Pratama adik, juga. Oh, ya. adik Pratama dan adik balita. Ya, tetap di rumah sesuai dengan anjuran dari pemerintah. Tuh. Nah, stay at home. Walaupun bosan ya. Tapi tidak, bersama Tuhan Yesus kalian penuh dengan sukacita. Amin. Amin. Nah, kalaupun mau keluar jangan lupa pakai masker. Oke, tetap sehat, tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa. Dadah. Shalom semua.